Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga kita dalam keadaan sehat seluruhnya. Hari ini atau pagi ini untuk pembelajaran tematik persatuan dalam perbedaan, tema yang kedua, kita masih masuk sub tema yang kedua, bekerja sama dalam mencapai tujuan. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang adaptasi, yang mana pada subtema yang pertama kita sudah membahas mengenai tentang adaptasi, tetapi itu adaptasi tentang tumbuhan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita itu mengenai tentang anak-anak mengetahui apa itu arti dari adaptasi hewan, kemudian mengetahui ciri-ciri atau 3 macam bentuk dari adaptasi hewan, dan mengetahui beberapa jenis hewan dan cara beradaptasinya dengan lingkungan, tingkah laku maupun ciri khusus tubuhnya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah menghindari kepunahan, yang mana fungsi dari adaptasi adalah memperoleh makanan, menghindari serangan musuh, dan untuk mempertahankan hidup. Adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu morfologi, yang kedua fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi contohnya yaitu pada berbagai macam bentuk paruh pada burung. Sedangkan fisiologi yaitu contohnya yaitu fungsi organ tubuh pada sapi. Dan tingkah laku itu contohnya pada ikan lumba-lumba. Nah, kali ini kita akan membahas ciri khusus pada hewan yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki ciri khusus yang pertama yaitu termasuk hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang beraktivitas di malam hari atau mencari makanan di malam hari. Yang kedua memiliki kemampuan ekolokasi. Apakah itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi dari mulutnya. Bunyi tersebut kemudian akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Setelah mendengar bunyi pantulannya, kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanan yang ada di sekitarnya. Maka kemampuan tersebut disebut dengan kemampuan ekolokasi. Yang kedua, yang ketiga satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ciri khusus hewan berikutnya yaitu unta. Unta adalah hewan yang habitatnya tinggal di daerah gurun atau panas. Memiliki punuk yang fungsinya adalah berisi lemak sebagai cadangan energi atau makanan. Yang kedua, memiliki bulu mata yang panjang dan lebat untuk mencegah pasir masuk ke dalam matanya. Yang ketiga, memiliki lubang hidung yang dapat ditutup, ya, sehingga terhindar dari debu-debu yang berterbangan. Memiliki kaki yang tebal dan panjang atau tapak kaki yang lebar, memudahkan unta untuk berjalan di daerah pasir. Ciri khusus yang ketiga atau hewan yang ketiga yaitu cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi. Apa autotomi? Autotomi adalah hewan tersebut atau cicak dapat memutuskan ekornya, yang mana ekor tersebut akan tumbuh kembali. Yang kedua, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Yang ketiga, memiliki bantalan perekat di kakinya sehingga cicak bisa berjalan di daerah
atau di dinding. Ciri hewan yang berikutnya yaitu bebek. Bebek memiliki jari kaki yang berselaput. Yang kedua, bentuk paruh pipih dan lebar untuk menyaring makanan, untuk mencari makanan di air. Terus bentuk pangkal paruh seperti sisir dan memiliki bulu tahan air, sehingga walaupun dia berada di dalam air, dia tidak akan basah karena memiliki lapisan minyak. Ciri khusus berikutnya yaitu pada hewan penguin. Penguin adalah habitatnya tinggal di daerah kutub yang dingin. Memiliki bulu tebal, padat, rapat, dan kedap air. Di bawah kulitnya terdapat banyak lemak. Memiliki selaput renang di kakinya untuk membantu dia berenang. Hidup bergerombol atau hidupnya yaitu berkelompok. Berikutnya adalah terenggiling. Memiliki cakar yang kuat dan tajam. Tidak memiliki gigi tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket. Berarti dia ompong. Memiliki sisik yang tebal dan keras. Dan tubuh dapat menggulung seperti bola. Berikutnya yaitu burung hantu. Ciri khususnya, pupil mata dapat menyerap cahaya pada malam hari. Bulu di bagian kepala menjulang ke atas, memiliki bulu yang halus. Ciri habitatnya atau tempat tinggalnya yaitu di daerah hutan dengan suhu udara yang dingin. Dan hewan ini termasuk hewan nokturnal. Jadi dapat kita simpulkan, setiap jenis hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi setiap hewan itu memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tugasnya lihat pada halaman 46. Kerjakan yang ada di dalam kotak. Bebeknya diganti dengan ayam.